Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jamaisha Nadira dari Universitas Horizon Indonesia, Program Studi Sarjana Keperawatan dengan NIM 4112714202114021 tingkat 2 keperawatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang asuhan sayang ibu dan bayi pada proses persalinan. Simak terus videonya ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita akan bahas sebenarnya apa sih asuhan sayang ibu dan bayi itu. Jadi teman-teman, asuhan sayang ibu dan bayi adalah proses pendekatan pelayanan yang berfokus pada kenyamanan, keamanan, dan pemenuhan fisik serta emosional ibu selama proses persalinan. Nah, maksud dari bagian ini adalah bahwa ketika ibunya bersalin, dia bukan hanya butuh layanan medis saja, tapi juga butuh rasa aman, dihargai, dan juga suasana yang mendukung. Jadi bukan hanya tentang proses melahirkan, tetapi juga bagaimana tentang ibunya itu merasa saat menjalaninya. Asuhan ini juga menekankan bahwa pelayanan yang ramah, penuh empati, dan minim intervensi yang tidak dibutuhkan. Jadi bisa dibilang tenaga kesehatan diharapkan tidak langsung melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu kecuali benar-benar dibutuhkan. Jadi fokusnya itu lebih ke membuat ibunya nyaman, mendampingi dia secara emosional, dan juga memastikan prosesnya berjalan senatural mungkin. Selain itu, asuhan ini juga memastikan bayi mendapatkan perawatan yang optimal melalui UMD dengan kontak kulit ke kulit dan pemberian ASI secara eksklusif. Nah, ini juga penting. Jadi ketika si bayinya lahir tidak langsung dipisahkan, ditimbang ataupun dibersihkan. Yang paling utama justru dengan memberikan kesempatan untuk melakukan IMD, yaitu inisiasi menyusui dini, kemudian diletakkan di dada ibu, jadi supaya terjadi kontak kulit ke kulit, bukan hanya menyentuh, tapi membantu bayinya itu untuk menyesuaikan diri setelah lahir. Jadi jangan sampai si bayinya itu hipotermia dan juga memperkuat bonding si ibu dan juga bayinya. Jadi secara garis besar di bagian pengertian ini fokusnya itu dengan membuat si ibunya itu nyaman, bayinya aman, proses persalinan yang ramah, dan hubungan emosionalnya itu terjaga sejak detik pertama. Sekarang kita masuk ke bagian hak ibu. Ini penting banget karena terkadang ibu itu tidak mengetahui haknya sendiri. Jadi hak-hak ini benar-benar harus diperhatikan oleh tenaga kesehatan. Contohnya, ibunya itu mendapatkan penjelasan lengkap tentang tindakan medis. Jadi artinya setiap kali ada rencana tindakan, si ibunya itu harus diberi penjelasan terlebih dahulu. Jadi bukan tiba-tiba berikan tindakan. Lalu ada mendapatkan dukungan penuh dari sang pendamping. Jadi si ibunya juga berhak ditemani oleh yang dia pilih. Biasanya bisa ibunya ataupun suaminya yang mendampingi. Jadi si ibunya itu tidak disuruh untuk sendirian ya teman-teman. Lalu ada diberikan privasi dan juga kenyamanan. Jadi ini juga termasuk ruangan yang tertutup atau sampiran yang tertutup, dan juga menjaga perasaan ibu, dan juga kita harus memastikan bahwa tidak ada orang yang keluar masuk di ruangan tersebut. Jadi itulah pentingnya privasi. Selanjutnya, berhak menolak tindakan yang tidak dipahami. Jadi kalau si ibunya tidak setuju atau tidak memahami tindakan yang akan kita lakukan, si ibunya itu boleh menolak. Itu adalah hak ibu untuk menolak. Lalu selanjutnya ada berhak memilih posisi persalinan. Jadi si ibunya tidak hanya berbaring, jadi boleh miring, boleh jongkok, duduk, berdiri, bahkan selama si ibunya itu merasa nyaman. Lalu berhak mendapatkan manajemen nyeri non farmakologis, seperti napas relaksasi, pijatan yang dengan menggunakan kompres hangat, dan juga aroma terapi seperti minyak kayu putih dan sebagainya. Dan juga si ibunya diberikan kesempatan untuk melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Jadi ini tuh wajib kalau kondisi ibu dan juga bayinya itu stabil. Jadi bagian ini intinya memastikan si ibunya itu diperlakukan dengan hormat ya teman-teman. Jadi bagian ini menjelaskan bahwa si ibunya itu mempunyai beberapa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi supaya proses persalinannya juga berjalan dengan lancar. Ada kebutuhan fisik seperti mendapatkan makanan ataupun cairan.
Jadi si ibunya itu tidak boleh dibiarkan kelaparan ataupun kehausan karena akan mengurangi energi dari si ibunya. Menjaga kandung kemih tetap kosong. Jadi ini juga penting agar si kepala bayinya itu lebih cepat turun. Dia juga memilih posisi yang nyaman. Posisi juga sangat mempengaruhi untuk mengurangi nyeri. Juga ada dukungan emosional, dukungan verbal, kehadiran pendamping, merasa dihargai dan juga didengar. Ibu itu biasanya sangat sensitif pada masa persalinan. Jadi dukungan emosional itu sangat besar efeknya. Dan yang terakhir itu adalah kebutuhan lingkungan. Jadi biasanya lingkungan yang kondusif itu lebih membuat si ibunya itu lebih nyaman, lebih rileks. Dan dengan begitu juga pembukaan biasanya lebih cepat. Lalu ada peran pendamping. Nah teman-teman, ini biasanya adalah hal yang sering disepelekan, padahal dampaknya itu sangat besar. Jadi dengan memberikan semangat, memegang tangan, lalu membantu ritme napas, dan juga pijatan-pijatan di punggung. Jadi si pendampingnya itu bukan cuma duduk diam, tapi juga ikut aktif dalam mendampingi si ibu, atau ikut aktif dalam mendukung si ibu. Bahkan memastikan si ibunya itu tetap minum untuk bantu mobilisasi sampai menjadi penyambung komunikasi antara ibu dan juga tenaga kesehatan. Jadi pendamping yang aktif juga bisa mempercepat proses persalinan dan juga bisa mengurangi rasa takut si ibunya. Jadi bagian terakhir ini adalah tentang bayinya. Begitu bayi lahir, tenaga kesehatan fokus pada 3 hal utama, yaitu kehangatan, adaptasi, dan juga bonding. Setelah lahir, bayi membutuhkan perawatan awal yang penting. Bayi diletakkan di dada si ibu minimal 1 jam. IMD atau inisiasi menyusui dini ini sangat penting untuk melatih si bayinya itu untuk mencari puting, mengenali aromanya si ibu, dan juga membantu keberhasilan ASI eksklusif. Dan jangan lupa juga kontak kulit ke kulit untuk mengatur suhu, menstabilkan detak jantung, dan juga untuk mengurangi hipotermia. Jadi jangan buru-buru untuk membersihkan si bayi. Jadi biarkan dulu si bayinya itu menempel di dada ibu. Adapun asuhan awal lainnya, menunda tindakan yang memang tidak darurat, memberikan vitamin K, juga tidak memisahkan bayi dengan si ibu kecuali dalam keadaan yang darurat. Jadi intinya si ibu dan bayinya itu harus tetap bersama selama keduanya itu sehat. Ini adalah inti dari asuhan sayang ibu dan juga bayi. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.